Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Mas Alvaro dalam channel belajar di Mas Alvaro di Mas Vegeta Online. Kali ini kita belajar setting lagi Huawei HQ8245H5. Sudah pernah saya bikin videonya tapi biar gak lupa aja. Bentuknya kayak gini, saya setting ya kayak gini ya. Saya colokin LAN di Huawei-nya di Ether 3. Kenapa? Karena biasanya modem atau router bekas IndiHome katakanlah begitu, tapi yang saya setting ini tidak bekas karena saya belinya lengkap komplit dengan dus, dengan patchcore, dengan LAN. Jadi dia bukan barang bekas yang saya setting. Memang banyak sih yang jual barang bekas kayak gini, bekas cabutan dari IndiHome dan lain sebagainya, tapi intinya sama saja, yang penting tipenya sama, HQ8245H5 kayak gini. Saya colokin di Ether 3, di LAN 3 di modem IndiHome-nya, lalu saya pasang di laptop komputer ya, saya pakai komputer. Kita ke network connection, kita ubah IP LAN-nya dulu, satu network dengan HQ8245H5. Saya bikin di sini 192.168.104 atau 102 boleh lah. Karena IP untuk masuk ke Huawei ini adalah 192.168.101 ya. Jadi kita bikin satu network jadi 102, gitu aja. Bedakan aja satu angka. Masuk 192.168.101. Oke. Untuk username tetap ya teman-teman, support ya. Passwordnya adalah the word in your hand, sudah sering saya bilang, atau tulis lagi lah. Kebanyakan pakai ini. Nah, kebanyakan pakai ini username-nya. Atau tapi kebanyakan pakai inilah. Kalau HQ8245H5 tuh saya tahu kebanyakan pakai ini. Kalau pakai ini gak masuk, tinggal saya reset aja, itu masuknya kayak gini kebanyakan. The word in your hand, itu aja, the word in your hand. Jadi kayak gini sebenarnya tulisannya, tapi digabung ya, the word in your hand. Jadi ketiknya kayak gini, the word in your hand. Untuk support tulisannya S adalah huruf besar. Kita coba login. Itu kan masuk benar. Kita exit. Oke, kita exit. Lalu kita ke advance. Kita advance. Oh, agak lemot nih. PC saya agak lemot. Oke, yang ini biasanya saya hapus, saya buat baru nanti. Delete dulu bagian one-nya. Ke advance setting ya, delete dulu. Kita ke LAN dulu, kita ke tab menu LAN, kita centang semua LAN. Jadi biar ini LAN-nya berfungsi semua, sekalian bisa dibuat switch hub atau estafet ya teman-teman. Oke, kita centang LAN-nya, lalu kita kembali ke one ya. Biasanya gitu saya urutannya. Kita klik new, enable one, centang encapsulation mode, kita pilih EPO, protokol tipe IPv4, one mode bridge 1, service type other, enable VLAN, kita buang centangnya. Itu aja. Kita centang semua LAN dan SSID 1 ya, karena kita cuma pakai satu SSID untuk mencarin SSID-nya ini. Biasanya ini bisa dibuat 4 SSID. Lalu klik apply. Itu aja. Lalu kita ke WLAN. Kita ke WLAN. Ya, di sini untuk SSID-nya namanya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan Z Wi-Fi, misalkan seperti itu. Dan authentication modenya kita open, lalu kita apply ya. Kita lihat apakah Kenzi Wi-Fi sudah ada SSID nya. Ini ya, ini sudah berubah, tadi yang Huawei ya sudah berubah jadi Kenzi Wi-Fi ya. Karena ini mau dibuat sebagai access point MikroTik, access point voucheran, jadi DHCP servernya kita buangnya di mana? Di LAN, di LAN host. Dan bukan ya, LAN host kita masuk juga dulu ke sini.
Biasanya kalau saya buang ini enable secondary address, ini saya buang biasanya ya. Kita klik apply lagi, lalu ke tab DHCP server, kita buang semuanya ini, enable primary DHCP server, enable DHCP relay, enable option 125, kita buang semua centangnya, lalu kita klik apply ya. Untuk mengubah IP-nya, kita ubahnya di LAN host ya teman-teman. Misalkan seperti video saya sebelumnya, untuk meremote atau mengakses akses point dari jaringan MikroTik, saya akan suruh bilang untuk IP-nya dibuat satu network dengan IP MikroTik ya. Itu ngubahnya di sini, di LAN host ini. Ini meskipun tidak diubah IP-nya, ini sudah jalan jadi voucheran, sudah jalan jadi AP voucheran, dan bisa di paralel, bisa di paralel, bisa seri paralel, bisa di estafet, intinya seperti itu, bisa digabung-gabung lah. Maksudnya jika punya dua ini digabung, misalkan dari MikroTik ke LAN 1, terus LAN 2 nya ini ke HP indoor lain, ke Huawei lain, dan lain sebagainya, dan seterusnya ya. Ini sudah bisa, sudah jalan dengan settingan seperti ini. Tapi ini tujuannya nanti ini saya bikin satu network dengan MikroTik, dan MikroTiknya yang akan saya setting itu biasanya saya pakai 10 10 10 1 slash atau garis miring 24 ya. Jadi saya buat ini 10 10 10.2, subnetnya 255.255.255.0. Ini sama aja dengan slash 24 nya ya, seperti ini. Nah ini untuk slash 24, pokoknya dibikin standar lah, biar gak bingung teman-teman, biar gak bingung untuk setting jadi access point. Tetap dibikin kayak gini aja, yang penting enable secondary address dibuang, dan DHCP server ini dibuang, dan langkah-langkah yang tadi itu yang saya lakukan, yang ini ya. Nah yang ini juga seperti ini, bridge 1 LAN lah ya. Ini tidak bisa dicentang kalau sebelumnya tidak masuk ke sini tadi itu. Nah ini kalau tidak dicentang semua, maka di WAN ini, yang bawah ini, yang WAN ya, sebentar. Nah yang ini tidak bisa dicentang. Jadi untuk setting biasanya saya masuk ke WAN dulu untuk menghapus configuration WAN-nya pertama, lalu saya centang semua LAN yang di sini, seperti langkah saya yang sebelumnya itu. Jadi seperti ini sebenarnya teman-teman sudah jalan jadi access point hotspot ya, jadi access point voucheran ya. Tinggal bisa dimodif outdoor, atau dibikin estafet, atau sekalian dibikin switch hub ya. Ini sudah bisa. Ini kelebihannya untuk Huawei HG8245H5 ini, kalau dibuat switch hub dia sudah gigabit ya teman-teman. Jadi dia ada 4 port LAN. Sebentar, karena gambarnya. Nah kayak gini ya. Jadi ini sudah sama dengan hub 4 port ya. Dan kelebihannya portnya sudah gigabit. Gigabit itu apa ya? Gigabit itu sudah bisa dilalui transfer data sebesar 1000 gigabit ya, 1000 gigabit. Kalau megabit itu cuma 100 Mbps ya. Jadi transfer datanya cuma 100 Mbps. Kalau gigabit sudah bisa dilewati data sebesar 1000 gigabit, dan sekaligus juga bisa memancarkan SSID, sinyal hotspotnya. Ada dua kelebihan ya, daripada beli switch hub. Kalau misalkan butuh switch hub cuma butuh 3 port misalkan, ya beli aja Huawei HG8245 ini, atau router indoor lain bekas IndiHome yang yang bisa dibuat hub ya. Tapi bagi saya pribadi ya, untuk Huawei ini yang paling bagus lah menurut saya. Huawei ini paling bagus karena sudah terbukti oleh salah satu server yang diaplikasikan di lapangan pakai Huawei ini HG8245H5. Dia estafet sampai sekitar 200 sampai 250 AP indoor, dan kebanyakan pakai Huawei, dan sampai sekarang tidak jarang bermasalah ya, jarang bermasalah. Jadi saya sangat rekomendasikan pakai Huawei
Kalau pakai indoor ya, kalau pakai indoor saya rekomendasikan pakai Huawei H8245 H5 dengan sistem estafet. Ini sangat cocok sekali dan sudah terbukti di lapangan dengan ratusan Huawei dan sekitar 600-an user aktif ya, seperti video saya sebelumnya berapa penghasilannya hotspot yang 600 user aktif itu. Oke, segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Berikut kita sudah belajar bagaimana cara setting Huawei H8245 H5 sebagai AP atau access point indoor untuk mikrotik voucheran. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi sekalian biar saya tidak lupa, sekalian juga berbagi buat teman-teman yang baru belajar atau pengen setting Huawei seperti ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Saya Dimas Al-Faruq dari channel Belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.